Assalamualaikum semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel kami ya. Tonton sampai habis. Kali ini kita akan membahas saham dan dividennya PT PP. PT PP ini sudah menggunakan sistem e-smart procurement. Jadi PT PP ini sudah melakukan sistem pelelangan proyek secara online. PT Pembangunan Perseroan ini fokus di bidang konstruksi gedung bertingkat, jalan, jembatan, bendungan, irigasi, serta pembangkit listrik. Kegiatan PT PP ini juga membangun hal-hal yang sangat historikal bagi negara. Bagi mereka, konstruksi tidak hanya dinilai bagus bentuknya saja, tapi harus bagus untuk masyarakat, monumental, serta menjadi landmark suatu bangsa. PT PP ini selalu membangun bangunan yang proyek-proyek tingkat tinggi ya. Ada proyek power plant PLTA, jembatan infrastruktur, serta pembangunan airport di berbagai daerah. Ada Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, Barelang Cable Stay Bridge di Batam. Nilai proyeknya juga lumayan tinggi. Serta Stadion Utama Palahan Samarinda, Dermaga Karingau, Balikpapan. Perusahaan ini selalu memenangkan tender dengan nilai kontrak yang fantastis dan berada di seluruh Indonesia. Perusahaan ini selalu melakukan proyek yang harganya lebih dari 100 miliar, sehingga perusahaan ini selalu mendapatkan keuntungan proyek yang sangat besar saat memenangkan tender. Saat membeli saham, kita juga harus melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan ini untuk saat ini mereka mengalami kerugian karena banyaknya proyek yang tertunda. Karena pandemi COVID-19 ini, proyek yang telah mereka menangkan, mereka tidak bisa melanjutkannya karena berdasarkan peraturan kesehatan harus jaga jarak, sedangkan tidak mungkin melakukan penjagaan jarak saat melakukan kerja proyek di lapangan terbuka. September 2019 pendapatannya hanya naik 1,12%, yaitu berada di angka 5,38 triliun rupiah. Laba bersihnya hanya 181,09 miliar, turun 54,15% dari laporan keuangan sebelumnya. Perubahan nilai bersih tunainya juga sangat fantastis, pengurangannya 171,81%. Kas yang berada di tangan pun juga kurang menjadi 4,36 triliun rupiah. Lalu pada Desember 2019, pendapatannya turun menjadi 8,6 triliun rupiah
atau turun 16,8%. Namun perubahan bersih tunai naik 93,39%, karena biasanya di akhir tahun proyek-proyek selalu akan mendapatkan labanya di akhir tahun, serta pendapatan operasionalnya juga naik 30,29%. Namun karena Maret 2020 sudah COVID-19, mereka juga mengalami pengurangan pendapatan yang hanya 3,41 triliun rupiah saja, atau turun 31,09% dari Desember 2019. Pengurangan pendapatan ini membuat saham ini terdepak dari anggota IDX. Saham liquid 30. Pada bulan Juni 2020 pendapatannya semakin menurun, hanya 3,34 triliun rupiah atau 42,02%. Karena banyaknya proyek yang tertunda, laba bersih perusahaan ini juga turun 98,6%, atau mereka hanya mendapatkan 2,62 miliar rupiah saja. Margin laba bersih perusahaan hanya 0,08%, turun 97,55%. Saat ingin mengoleksi saham, kita juga harus melihat pergerakan harganya bahkan dari 5 tahun yang lalu ya. Untuk minggu ini harganya sempat menyentuh 9.800 untuk minggu ini dan turun ke angka 890. Namun bulan ini harganya sempat mencapai 1.070 rupiah. Harga saham ini pada saat puncaknya COVID-19 ya, harganya sempat sangat jatuh ke level 486 rupiah per saham dari harga awal tahun 1.495 per saham. Saham ini sempat berada di angka 4.343 pada tahun 2016. Ada kemungkinan harganya akan kembali naik jika kondisi ekonomi pulih kembali. Laporan tahunan tahun lalu, market kapitalnya berada di angka 5,73 triliun rupiah. Fundamental perusahaan ini hanya cash flow-nya sudah menjadi min karena kurangnya proyek yang bisa mereka lakukan di saat pandemi ini. Valuasi perusahaan. Dividen yield PT PP tahun ini hanya 3,66%, lebih sedikit dari tahun kemarin. Price earning rasionya 108,5 kali. Dividen payout rasio perusahaan ini sangat besar, 676,84%. Besarnya dividen yang diberikan kepada pemegang saham. Likuiditas perusahaan ini masih sangat baik walaupun mereka mengalami kerugian. Untuk bagian akhir dari
saham ini kita akan membahas dividennya. Dividen perusahaan ini sebenarnya sangat kecil. Oh iya, tanggal cum-date dividen di pasar reguler dan di pasar negosiasi adalah 12 Juni 2020. Tanggal ex dividennya 15 Juni. Jangan lupa selalu cek email ya, supaya kita tahu. Tanggal cum-date-nya 16 Juni di pasar tunai. Dividen per lembar sahamnya hanya Rp33,842. Mari kita cek berapa dividen yield saya tahun ini. Dividen yang saya dapatkan tahun ini adalah 3,98%. Pada tanggal 7 Juli 2020 saya mendapatkan email ini yang mengatakan bahwa dividennya sudah masuk ke rekening. Dividen yang saya dapatkan adalah Rp822 saja. Saya baru memiliki 3 lot saham saja, sehingga dipotong pajak 6,78 per saham. Pajak yang saya harus bayarkan adalah Rp2.031, sehingga dividen yang saya dapatkan hanya Rp8.122, sangat kecil. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan tentu saja di subscribe ya channel kami. Terima kasih.